Assalamualaikum arek-arek bonek dan bonita dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel favorit kalian, Bonek Wani, yang membahas topik menarik tentang Persebaya Surabaya. Sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar tim bajul ijo. Berita Persebaya hari ini populer. Berita pertama, Francisco Rivera dan Dejan Tumbas absen bela Persebaya saat hadapi Persija, siap opsi pengganti di barisan penyerang. Berita kedua, gelandang Persebaya Surabaya Francisco Rivera kasih salam jari ala Jackmania. Sinyal apa ini? Berita ketiga, siap bela Persebaya Surabaya lawan Persija Jakarta. Paul Munster sebut Hernando Ari dan Mohamed Rashid segar secara fisik dan mental. Yuk simak berita selengkapnya berikut ini. Berita pertama, Persebaya tengah bersiap menyambut laga perdana setelah jeda kompetisi sekitar sebulan, yaitu menghadapi tuan rumah Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno 12 April mendatang. Di tengah persiapan tersebut, pelatih Persebaya Paul Munster tengah dipusingkan dengan absennya sejumlah pemain kunci, yaitu Dejan Tumbas dan Francisco Rivera yang harus menepi karena akumulasi kartu. Absennya Dejan Tumbas dan Francisco Rivera kemungkinan yang paling bikin Munster pusing, karena kedua pemain itu menjadi andalan utama di lini tengah sebagai penyokong serangan Persebaya. Tumbas justru akhir-akhir ini memainkan peran yang cukup baik sebagai gelandang, sedangkan Rivera masih konsisten sebagai nyawa permainan Green Force. Saat Rivera absen, hasil negatif malah sering berpihak kepada Persebaya. Opsi penyerang. Dengan absennya kedua pemain tersebut, siapa kira-kira opsi pemain yang bisa menggantikan mereka? Beruntung, stok gelandang Green Force musim ini cukup banyak, sehingga Munster memiliki sejumlah opsi. Jika menilik dari formasi yang digunakan oleh Munster saat menjamu PSIS atau laga terakhir sebelum jeda libur Idul Fitri, maka ia kemungkinan akan menerapkan formasi 4-2-3-1. Tumbas dan Rivera kala itu turut mengisi 5 slot lapangan tengah. Maka dari itu saat menghadapi Persija mendatang, Mohamed Rashid dan Gilson Costa kemungkinan akan mengisi 2 posisi yang ditinggalkan mereka. Rashid kemungkinan akan menjadi gelandang bertahan berduet dengan Tony Firmansyah, sedangkan Gilson Costa akan menjadi gelandang serang untuk menggantikan Rivera. Di sisi lain, jika Malik Rizaldi sudah bugar dan sembuh dari cedera, maka ia bisa menjadi opsi tambahan di sektor penyerang. Malik bisa diplot sebagai striker jika Rizky Dwi Pangestu masih kesulitan menciptakan gol bagi timnya. Atau bisa juga Flavio Silva didorong ke depan sebagai target man dan Malik ditempatkan di sayap kanan. Malik memang bisa menjadi kartu as bagi Munster untuk membobol gawang Persija. Meski seringkali cedera, Malik malah cukup sering terlibat dalam gol Persebaya. Mengutip dari SofaScore, mantan pemain Madura United itu sudah mencetak 3 gol dan 3 assist. Dan kabar gembiranya, top skor lokal Liga 1 musim lalu itu sudah terlibat berlatih bersama tim hingga persiapan akhir ini. Hal itu merupakan indikasi kuat bahwa Malik akan bermain pada akhir pekan mendatang. Latihan serius diwarnai canda. Persebaya sendiri terus melakukan latihan intens untuk persiapan akhir menghadapi Persija. Dalam video yang diunggah pada akun YouTube resmi klub, terlihat para pemain Persebaya melakukan sejumlah menu latihan pada Senin 7 April di lapangan Tor, Surabaya. Latihan fisik terlihat diberikan secara intens kepada para pemain, lalu dilanjutkan dengan menu latihan permainan seperti rondo atau lebih dikenal dengan kucing-kucingan untuk mengasah umpan-umpan pendek. Para pemain juga diberikan latihan syuting. Saat latihan rondo dan syuting, para pemain terlihat lebih ceria dan rileks daripada saat latihan fisik yang cenderung lebih tegang dan serius. Bahkan saat latihan syuting, para pemain sering bersendau gurau setelah melakukan tendangan ke arah gawang. Misalnya pemain yang gagal memasukkan bola akan dirujak pemain lain, tentunya dalam konteks bercanda. Coach Paul Munster sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa latihan fisik dan taktik sudah difokuskan dalam beberapa hari terakhir.
Dalam beberapa hari terakhir, latihan lebih fokus pada fisik. Tapi kami telah mulai fokus fisik dan taktik, kata Munster seperti dikutip dari laman resmi Persebaya. Jika pada pelatihan kemarin terlihat para pemain bersenda gurau, hal itu memang diharapkan oleh Munster agar suasananya lebih rileks dan menyenangkan. Latihan sudah berjalan lama, tapi para pemain menikmatinya karena kami buat variasi agar tetap menyenangkan. Tapi sekarang di hari-hari terakhir ini, latihannya memang lebih berat, imbuhnya. Berita kedua. Persebaya Surabaya tengah bersiap menghadapi Persija Jakarta pada lanjutan Liga 1 Indonesia 2024 per 2025. Sayang, di laga klasik tersebut Francisco Rivera sebagai salah satu pilar Green Force tak akan main akibat akumulasi kartu. Fakta ini tentu saja menjadi kerugian bagi Persebaya yang diharapkan membawa pulang 3 poin dari kandang Persija. Maklum, maestro asal Meksiko itu menjadi jenderal lapangan tengah tim kebanggaan bonek sejauh ini. Bukan saja menjadi top skor Persebaya dengan donasi 6 gol sejauh ini, tapi Rivera juga sebagai pengatur tempo permainan Green Force. Selain itu, Rivera juga tercatat sebagai pemain dengan pemberi peluang terbanyak terciptanya gol Persebaya. Karena itu, Paul Munster selaku pelatih Persebaya dibikin pusing dengan absennya Rivera kontra Persija. Walau sejumlah pemain seperti Mohamed Rashid hingga Gilson Costa diyakini bisa mengisi kekosongannya di lini tengah. Terlepas dari persiapan Persebaya menghadapi Persija, Rivera mendapatkan menjadi model iklan motor pabrikan Jepang lewat unggahan di Instagram resmi Persebaya @officialpersebaya. Rivera tampak sumringah saat menjadi model bersama Cak Sinyo bonek stylish. Uniknya, saat momen pengambilan video, Rivera memperlihatkan gerakan jari ala Jackmania, yakni telunjuk dan jempol. Belum diketahui alasannya, tapi aksi ini tentu saja mengundang perhatian. Apalagi Persebaya akan menghadapi Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 12 April 2025. Apakah aksi Rivera ini membuat berminat bergabung bersama tim kebanggaan Jackmania? Belum diketahui secara pasti, apalagi Rivera terlanjur menjadi kebanggaan bonek sejauh ini. Berita ketiga. Skuad Persebaya Surabaya sudah menuntaskan liburan. Semua pemain sudah kembali berlatih sejak Kamis pada 3 April lalu. Lantas bagaimana kondisi mereka? Pelatih Paul Munster lega sebab semua pemain kembali dalam kondisi bagus. Setelah latihan mereka memang merasa lelah, tapi itu hal yang baik. Itu bagus untuk otot dan tubuh mereka agar bisa kembali ke kondisi optimal yang kami butuhkan, kata Munster. Dia senang dengan kondisi anak asuhnya, sebab Munster menyebut 7 laga sisa sebagai momen penting. Karena itu, intensitas latihan berat terus diberikan. Tidak ada waktu bagi skuad Green Force untuk bersantai. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, intensitas latihan sudah mulai tinggi. Kami juga menggelar pertandingan internal 11 lawan 11. Laga itu digelar dengan fokus pada aspek fisik dan taktik untuk laga selanjutnya. Jelas pelatih 43 tahun itu. Terdekat, Green Force akan melawan Persija Jakarta. Duel akan dihelat di Gelora Bung Karno pada 12 April nanti. Di laga itu, Persebaya dipastikan tanpa 3 pemain utamanya, Francisco Rivera, Dejan Tumbas, dan Arif Catur. Beruntung 2 pemain yang baru saja membela tim nasional sudah kembali. Hernando Ari dan Mohamed Rashid sudah berlatih dengan tim. Mereka sedikit lebih segar secara fisik dan mental, tapi sekarang mereka harus kembali bekerja keras untuk bisa kembali fokus kepada tim ini, tegas Munster. Kehadiran Rashid dan Hernando jelas jadi angin segar. Rashid bisa menggantikan posisi Rivera, sebab gelandang asal Palestina itu tampil cukup subur musim ini. Dia sudah mengemas 6 gol dari 26 laga, sementara Hernando sudah mencatatkan 6 kali clean sheet dalam 21 laga yang dilakoni. Dia juga sudah melakukan 69 penyelamatan sepanjang musim ini. Karena skuad sudah lengkap, Munster akan terus melakukan internal game.
Be brave, be strong, be solid to be a champion. Terima kasih atas seluruh jajaran tim yang terlibat, para pemain, para pelatih, dan dukungan supporter bonek Bonita. Mari kita dukung skuad Green Force untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024/2025. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami untuk bisa selalu berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam bonek mania, bonek Wani.